kerangka berpikir tauhid. Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah. Tadi disebutkan dalam surat apa tadi? Surat 7 ya. Surat 7 itu surat Al-A'raf. Sudah hafal nama-nama surat? Sudah? Sampai berapa hafalnya? Coba sampai 30 aja dulu. Ayo, sama-sama. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfalul Taubah, Yunus, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Isra, Al-Kahfu, Maryam, Taha, Al-Anbiya'ul, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, As-Su'ara, An-Namlu, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah, Al-Ahzab, Sabah, Fatir, Yasin, As-Safatus, Sad, Az-Zumarul Mu'min, Fussilat, As-Surah, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyatul Aqafu, Muhammad, Al-Fatihu, Al-Hujuratul Qafu, Az-Zariyatul Tur, An-Najmu wal-Qamaru, Ar-Rahmanul Waqi'ah, Al-Hadid. Jadilah sampai Al-Hadid. Surat yang ke-76. Oh, 57 kok terbalik ya. Surat yang ke-57. Surat Al-Hadid 58, Al-Mujadalah. Sampai Al-Hadid saja sampai stop di situ. Al-Hadid. Karena dalam seni menghafalnya itu memang panjang Al-Hadidnya itu. Bisa ya? Nama-nama Nabi apa? Apa nama-nama Nabi? Coba nama-nama Nabi. Raihan aja tadi. Coba. Sendiri ya? Sendiri ya, coba nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Gitu ya. Di mana belajar? Di MDA. Iya. Kalau Maryam mungkin lain lagi sininya. Coba nama-nama Nabi. Coba Maryam. Coba. Nama-nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Apa? Dulu di sini kan lah. Biar enak dengar. Besok kalau punya anak sampai membuahkan anak, baca nama-nama Nabi. Adam juga. Dulu lupa. Enggak. Coba. Adam, Idris. Ya. Coba. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub.
Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Wal akhiru khatamul anbiya Muhammad Al-Mustafa. Yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad, orang pilihan. Nah, itulah nama-nama Nabi ya. Nah, terus tadi ayat Al-Quran tentang orang yang tidak berpikir, tak ubahnya seperti binatang. Nah, jadi kalau orang yang berpikir itu, dia tidak rakus. Tidak rakus dia, karena dia berpikir, kenapa aku rakus? Seperti monyet, dimasukkan satu benda ke dalam lubang, benda itu besar, lubangnya kecil. Lalu dia ambil dengan tangannya. Dia ambil banyak-banyak, sehingga mau ditarik keluar nggak bisa. Kenapa? Karena menurut pikirnya, kalau ngambil banyak, dapat banyak. Padahal tidak. Dia mau ngambil banyak, tangannya itu nggak bisa dikuncupkan, sehingga terjerat di lubang kecil yang dia mau ngambil. Jadi kalau mau ngambil, kalau dia berpikir, ambilnya sedikit-sedikit, nanti banyak. Kalau ngambil sekali banyak, terkurung tangannya. Kenapa? Karena dia rakus, ini ngambil sekali banyak. Dia tidak berpikir, kalau pikir ngambilnya sedikit-sedikit, kan lama-lama jadi banyak juga. Nah, itu masalah berpikir. Jadi orang yang rakus itu, dia tidak berpikir, tapi dia hanya ingin memuaskan seleranya. Orang yang seperti itu digambarkan seperti dog, anjing. Nah, orang yang rakus itu gambarannya, perumpamannya seperti anjing. Coba lagi buka surat 7 juga, ayat 176. Baca Raihan ayatnya. Artinya baca oleh Aisyah. Baca. Surat 7 ayat 176. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na Yang kuatlah sikit, kayak suara perempuan. Malu-malu. Yang keras, mencah. Kayak imam. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb Kamasalil kalbi. Ya kan? Terus in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu tatrukhu yalhad dzalika matalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Artinya Aisyah, Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. nah itu dia, ayat-ayat itu diceritakan agar manusia itu berpikir. Jadi dulu sudah ada manusia di dunia ini yang belum berpikir. Manusia juga, tapi belum sempurna. Namanya Pithecanthropus erectus. Pitikan itu makhluk yang makan, minum, menyusui, pitikan.
Tropus erectus, erectus artinya berdiri, jalannya berdiri tegak. Monyet tak sama dengan monyet biasa. Dia berjalan tegak, nggak punya ekor lagi. Tinggalnya di dalam gua. Tingginya ada yang 8 meter, ada yang 3 meter. Itu namanya Pithecanthropus erectus. Di dalam tafsir namanya Banul Jan. Banul Jan itu artinya keturunan makhluk-makhluk raksasa besar-besar. Itu sebelum Nabi Adam ke dunia. Jadi Nabi Adam itu terakhir ke muka bumi ini. Sudah ada anjing, sudah ada kambing, sudah ada tikus segala macam. Belum lagi Nabi Adam diutus ke dunia. Yang ada di dunia itu mirip dengan manusia, tapi dia belum berpikir. Pithecanthropus erectus tadi tinggal di dalam gua, dia tidak bisa bikin rumah. Jadi rumahnya hanya gua batu. Dan dia tidak bisa bertanam tanaman. Karena itu dia hanya memakan benda-benda buah-buahan di sekelilingnya. Dia belum bisa beternak. Karena itu dia berburu. Mula-mula dia lempar dengan kayu, dengan batu. Lama-lama kelamaan batu dipilihnya yang runcing. Lalu kayu diruncingkan pula. Itulah kehidupannya. Belum bisa beternak, belum bisa bertanam tanaman, dan belum bisa bikin rumah. Dan antara penunggu gua satu ke gua lain, itu dia saling berperang, berkelahi. Tangannya agak lebih panjang daripada kakinya. Ditemukan kerangka-kerangkanya itu. Dimuseumkan sekarang di Inggris. Kerangka manusia-manusia raksasa, manusia yang belum sempurna. Ketika banyaknya di dalam gua-gua, berapa banyaknya gua di seluruh dunia? Di situ ada manusia-manusia yang belum sempurna. Maka di saat seperti itulah di surga Allah menciptakan Adam. Adam ini kerangka-kerangkanya sudah dibuat, kerangka binatang, hewan semuanya dibuat. Di antara kerangka-kerangka yang banyak itu dipilih oleh Allah, karena sebelum diciptakan makhluk dibikin kerangkanya dulu. Dipilihlah kerangka yang terbaik dari kerangka-kerangka. Ibarat orang membuat patung, dipilih kerangka untuk patung yang terbaik. Itulah untuk Nabi Adam, manusia, kerangka yang terbaik. Kerangka yang tak terbaik itu kurang baik, tangannya panjang, kakinya pendek, berbulu-bulu semuanya. Kalau Adam tidak seimbang, kakinya, tangannya, matanya seimbang, makanannya juga seimbang, makan buah-buahan juga makan daging seimbang. Kalau yang sebelumnya makan daging saja, namanya karnivora. Maka kalau punya anak jangan dikasih nama si karni. Karena karnivora itu hewan pemakan daging. Yang sebelumnya ada hewan pemakan buah-buahan saja, tumbuh-tumbuhan saja. Itu namanya si Herbie. Maka kalau ada anak, jangan diberi nama si Herbie. Karena Herbie itu artinya binatang pemakan buah-buahan dan daun-daunan. Herbivora. Apa yang herbivora itu? Kuda, gajah, itu herbivora. Kalau yang si karni, kucing, anjing, singa, harimau, itu si karni namanya. Jangan diberi anak nama si karni. Tapi beda dengan karni Ilyas yang dia apa? Kepiwan. Karnivora. Tapi yang manusia Adam ini diciptakan oleh Allah, dia omnivora positif. Karena yang omnivora ini makan segalanya. Itu ada dua macam. Ada juga binatang yang omnivora, ada manusia yang omnivora. Kalau yang binatang omnivora makan segalanya, apa itu? Babi. Anak tikus dimakan sama babi. Anak pisang dimakannya juga. Daging-daging dimakan oleh babi. Apel dimakannya juga. Cacing dimakannya juga. Anaknya mati pun dimakannya juga. Suaminya mati dimakannya juga. Itu kalau babi itu. Yang dagingnya dimakan, tumbuh-tumbuhan dimakan. Maka dia namanya si omni. Maka kalau kita punya anak, jangan diberi nama si omni. Ya.